Simposium 1 ini akan dipandu oleh moderator kita, yang terhormat Dr. Selvi Oswari, spesialis bedah saraf konsultan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Selvi Oswari, spesialis bedah saraf konsultan, lahir tanggal 24 September 1981. Dr. Selvi menempuh jenjang pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, dan kemudian Dr. Selvi ini juga menempuh pendidikan di FMIPA ITB Bandung. Kemudian beliau melanjutkan program dokter spesialisnya di Departemen Bedah Saraf Unpad, dan beliau juga pernah mengikuti Clinical Fellowship in Skull-Based and Neuro-Oncology di Universitas Toronto, Kanada. Bisa kita lihat juga di layar, sudah banyak sekali riwayat pekerjaan beliau di bidang bedah saraf, dan saat ini beliau bertugas di RS Pusat Otak Nasional, serta menjadi staf di Departemen Bedah Saraf Universitas Padjadjaran dan RS Hasan Sadikin Bandung. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan dengan hormat kepada moderator untuk memandu sesi simposium 1 ini. Silakan Dr. Selvi. Baik, terima kasih Dr. Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sejawat dokter sekalian. Pertama-tama atas nama Perhimpunan Bedah Saraf Indonesia, kami mengucapkan selamat kepada IDI yang sudah berhasil mengadakan Studium General 2022 ini, yang merupakan salah satu acara terbesar ya tadi disampaikan. Ini saya menyambung dari sambutan Ketua Perhimpunan Bedah Saraf Indonesia, Dr. Joni, yang mengingatkan mengenai pentingnya early detection dan juga bagaimana initial treatment pada emergensi tumor otak. Pada pagi hari ini, kami dari Perhimpunan Bedah Saraf Indonesia sudah mengajukan pembicara-pembicara yang sangat mumpuni untuk sharing mengenai update di bagian tumor otak. Harapannya semoga teman-teman sekalian bisa mengikuti dengan baik dan bisa sama-sama menambah keilmuan demi untuk pasien kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja dengan pembicara pertama, yaitu Dr. Zaini Hamzah. Dr. Zaini Hamzah, spesialis bedah saraf, lahir di Cianjur 5 Agustus 1975. Pendidikannya dulu di Universitas Yarsi dan melanjutkan pendidikan bedah saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Lulusnya sudah cukup lama, tahun 2014, dan pengalaman beliau itu sudah banyak sekali, baik di bidang bedah saraf maupun di organisasi dan di luar bedah saraf. Saat ini beliau merupakan dokter bedah saraf di Rumah Sakit Pusat Cempaka Putih, dan juga beliau merupakan sekretaris Prodi Profesi Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekaligus beliau juga merupakan seorang staf khusus Ketua MPR RI 2019 sampai sekarang. Dan pengalaman organisasinya mungkin kita bisa baca sama-sama di sini. Jadi tanpa perlu memperpanjang lagi, kita sudah sangat menunggu update sharingnya dari Dr. Zaini Hamzah yang pagi ini akan membawakan mengenai current early detection of brain tumor. Silahkan Dr. Zaini Hamzah untuk sharing PowerPoint-nya. Baik, terima kasih Dr. Selvi. Sudah tampak ya dok ya? Sudah dok, jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi seluruh peserta Studium Generale dan para sejawat semua. Hari ini, pagi ini kita berbagi tentang brain tumor, bagaimana caranya mendiagnostik sebuah brain tumor lebih dini gitu. Dengan itu tapi juga saya cerita tentang kenapa harus dilakukan itu. Nah, sebagai penduluan, tumor otak itu kan adalah sebuah neuroplasma dari kepala atau dari sel berbeda. Jadi dari intraaksial atau intrasel otak itu sendiri atau dari luar otak sendiri. Dan perlu diketahui 5% dari semua tumor itu cenderung keganasannya terus meningkat. Morbiditas dan mortalitas pun meningkat. Dan
kecenderungan yang kita hadapin sekarang di Indonesia itu pasien tuh tanpa diketahui klinis dini tiba-tiba datang dengan tumor yang cukup besar, mungkin ductal selfie screen ya, tamu di PON yang harusnya mungkin sudah lama dia datang ke PON, datangnya sudah dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Dan ini cukup karena dengan inilah kita perlu yang kemajuan neuropatologi yang dipahami oleh dokter, dari mulai dokter umum sampai para spesialis yang lain. Ya. Risk faktor yang menyebabkan itu masih belum bisa kita pastikan, mau genetik, mau lingkungan, dan lain-lain. Karena tumor itu masih, penyebabnya masih belum bisa kita pastikan apa. Oke, insidennya ini agak banyak karena ini pesanan dari Prof. Hafid semuanya. Tumor dewasa itu insidennya terjadi 27 dari 100.000 penduduk, dan laki-laki untuk seluruh tumor ya, untuk seluruh tumor itu masih tetap lebih banyak menderita daripada perempuan. Kecuali beberapa tumor misalnya kayak meningioma itu lebih banyak di perempuan. Metastase dari sekian tumor itu kira-kira 10-15%. Ini kami ambil dari data yang ada di Perspepsi sendiri. Kemudian yang sering itu adalah dari CA mame, CA paru, ginjal, prostat, atau kalau dari anak-anak ada sarkoma, neoblastoma, germ cell tumor, dan lain-lain. Nah, peningkatan insiden di negara industri jadi bervariasi menurut umur, gender, dan ras. Tumor otak juga sering terjadi sekarang, mulai sering terjadi pada anak-anak. Pada anak lebih muda sering terjadi yang tumor-tumor yang memang dari masa pertumbuhannya. Di Amerika, mortality-nya sampai 4 dari 100.000. Nah, untuk tumor yang ganas, memang saat ini survival rate kita kira-kira 33%. Jadi, untuk 5 tahun itu hanya 33%. Memang ini cukup kecil ya, dan mengkhawatirkan. Ini selintas, sekilas, untuk presentasi tumor dari anak 0 sampai 18 tahun, kemudian dari dewasa, kebanyakan memang masih kondisi yang meningioma atau yang masih tumor dalam artian masih jinak. Nah, seperti ini. Jadi yang ganas, yang malignan, itu masih sekitar berapa persen? Masih lebih sedikit lah daripada yang jinak. Tetapi yang harus kita perhatikan, jinak pun kalau bentuknya sudah besar, efeknya sudah seperti ganas. Itu yang harus kita perhatikan ketika menghadapi pasien-pasien yang tumor otak. Nah, ini klasifikasi dari, saya akan sebentar saja, klasifikasi dari WHO, dari PA WHO biasanya mulai dari astrositik sampai metastatik tumor. Hanya ini aja sebenarnya nanti dari PA biasanya yang kita laporkan. Kita dapat laporan dari PA. Kemudian ini yang sering ditanyakan dari teman-teman mungkin pada saat praktek ya. Jadi tumor otak itu karena apa? Apa karena polusi udara, atau karena X-ray, atau karena makanan, minuman, bahkan ada yang sampai bilang karena gadget, power bank, laptop, game, dan lain-lain. Ini belum bisa dipastikan, tetapi memang rangsangan sedikit-sedikit dan berulang dengan jangka yang panjang, itu mungkin saja bisa membuat faktor resiko terjadinya pertumbuhan atau pertumbuhan yang lebih cepat, bukan penyebabnya pertumbuhan yang lebih cepat, sehingga tumor itu bisa tumbuh lebih masif. Tanda gejala klinis tumor itu sebenarnya karena tergantung dari posisi tumor itu berada. Jadi kita nggak bisa memastikan hanya nyeri kepala, tidak. Kadang ada kalau tumornya berada di sana, berarti tergantung dari kalau kita belajar kabel atau listrik, tergantung kabel mana yang kita kena. Nah, kalau kena, ya disitulah yang akan terkena ya. Akan muncul gejalanya seperti itu. Jadi tidak bisa hanya dengan nyeri kepala pasien itu tumor gitu, atau pasien itu tidak seperti itu. Memang terbesar nyeri kepala, nanti ada belakangan segala. Jadi tergantung tumor bisa tumbuh di, ini kelihatan dari sagital, di aksial, bisa tumbuh di atas, di parenkima, bisa tumbuh di skull base, di tulang-tulang sampai di bawah, di kira-kira itu. Dan itu menimbulkan gejala sesuai dengan track dari nerve-nya sendiri. Nah,
Jadi inilah yang gejala-gejala yang biasa terjadi. Headache, mental yang berbeda, ataksia, nausea, muntah-muntah, penurunan daya motorik, papil edem, kelemahan. Kemudian yang paling sering kita ketemu yang jelas tuh dari cranial nerve, yang 12 cranial nerve itu terjadi sesuatu, maka terjadi penurunan dayanya. Terjadi juga bicaranya penurun atau penglihatannya menurun atau sensibilitasnya agak berkurang sensornya. Itu tergantung dari lokasi seperti tadi saya bilang. Nah, walaupun nyeri kepala itu tadi saya bilang masih 50% lebih pas orang-orang itu mengeluhnya dengan nyeri kepala, tapi masih sulit diperkirakan itu adalah sebuah tumor otak. Masih ada penyakit-penyakit yang lain, hanya kita harus lebih aware, lebih waspada. Tanda klinis, ini banyak ya, banyak. Jadi di tumor itu biasanya tidak hanya satu gejala yang muncul, tapi ada gejala lain yang mengikuti, dan yang paling inti dari tumor adalah gejalanya selalu intensitasnya bertambah. Jadi makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Nah, di situ kita harus curiga kalau itu ada sesuatu massa di dalam tubuh kita. Ini contoh satu berada di ini meningioma. Kenapa meningioma terjadi nyeri? Karena meningioma atau metastasis nyeri itu dia biasanya berada di dari perifer. Jadi dia merangsang dari dura, kemudian rudanya teregang, kemudian terjadi iritasi dura. Dura itu menimbulkan nyeri. Misalnya dia di dekat saraf trigeminal, maka mengiritasi saraf trigeminal, yaitu yang mempersarafi nervus prima ya, sensoris dari wajah, sehingga terjadi nyeri yang berlebihan. Ya. Kemudian tumor di sela bisa menjalar ke periorbital, kemudian matanya ya, terjadi kelainan di mata. Atau tumornya langsung menekan dari trigeminal, itu pun hal yang klasik mungkin muncul terjadi trigeminal neuralgia yang kasusnya lumayan banyak di Indonesia. Seperti ini ya di gambar. Nah, ada juga yang terjadi di fossa posterior. Fossa posterior di belakang ya, di cerebellum, kemudian tonsillernya tertekan, sehingga terjadi nyeri leher atau pangkal kepala yang sangat terus menerus, makin lama makin hebat. Itu perlu dicurigai ada suatu tumor di area tersebut. Ini kemudian bisa juga muncul tanda-tanda gangguan kognitif. Jadi ini seperti, saya sering ketemu pasien seperti ini, dia keluarganya mengeluh, kok kenapa sekarang agak orang ini nggak kurang memorinya, pelupaan, kemudian sering tiba-tiba behaviornya agak balik lagi seperti anak kecil. Kemudian kayaknya berbeda lah seperti pada normalnya. Ternyata pas dilihat muncullah tumor yang di frontal yang cukup besar. Nah di sini ya jarang ada beberapa yang tidak merasakan nyeri kepala yang terlalu hebat. Tiba-tiba ketika besar karena kompensasi tekanan kepala yang sudah besar, akhirnya muncul ya frontal lobe syndrome. Jadi memorinya berkurang, perhatian berkurang, bahasanya juga agak ngaco, gitu, orientasi juga sudah berbeda. Kemudian di kognitif juga pada pasien-pasien yang deep sight, misalnya tertemu ada di pineal region, dia kedengarannya sering kebingungan, sering salah bayar, sering salah menghitung. Padahal dia dulunya SMA-nya pinter gitu. Ini harus waspada. Ada sebuah tumor di area ini ya. Itu dengan pasien yang tua, pasien yang muda. Saya pernah ada hafiz Al-Quran, kemudian dia tiba-tiba lupa hafiznya, dan akhirnya terlihat ternyata ada tumor pineal yang cukup besar. Dan kita bisa operasi. Kemudian tadi, kalau gejalanya dia berbahasanya jadi sulit, berarti dia kemungkinan terkena di area Broca atau area Wernicke. Dibaca bicaranya yang berbeda, sulit bicara atau sulit menangkap kata-kata, tergantung di mana posisinya. Ada juga yang ketemu yang tadi saya bilang di nervus cranialis. Nah, ini sering ketemu di
nervus 8, sonoma akustik. Ya, dia bicara, mungkin dia agak budak, nggak bisa dengar. Pas di MRI nggak terlalu kelihatan. Ternyata dia kecil, tapi pas berada di nervus 8. Di tanda penglihatan tentunya ya, pada satu biasanya pada kiasma optikum, menekan kiasma optikum sehingga lapang pandangnya terganggu, atau seperti ada pilar di tengah. Itu harus hati-hati, kita harus segera. Atau mungkin ada di penglihatannya langsung terganggu. Ternyata di pusat penglihatannya di occipital terjadi ada gangguan tumor. Inilah yang harus kita perhatikan, segera melakukan diagnostik lebih lanjut. Nah, kalau curiga ada sebuah itu, golden diagnostik adalah MRI. Karena dengan CT scan itu kurang terlihat detail apa yang terjadi pada pasien, kecuali pasiennya tiba-tiba tidak sadar. Tentunya emergency yang kita lakukan adalah CT scan. Karena pasien tiba-tiba itu bisa kita harus memilah dulu ini stroke atau apa. Jadi kalau pasiennya masih dalam keadaan sadar, kemudian hanya di kepala dan lain-lain, untuk diagnostik adalah goldennya adalah dengan MRI. Jadi itu akan terlihat karakteristik tumor dan ciri-ciri tumor. Jadi kita bisa menduga juga ini tumor yang ganas, tumor yang jinak, jenis tumor apa. Itu bisa diduga dari MRI. Nah, perlukah screening? Saat ini belum, karena insiden kanker otak atau tumor otak itu masih kecil. Tapi kalau mau, ya dengan MRI, karena MRI kita tahu tidak ada efek negatif pada tubuh, tidak ada radiasi, tidak apa. Jadi, dan lebih efisien juga, lebih jelas juga tidak terlihat. Nah, sekilas, meningioma, ini banyak sekali di Indonesia. Faktor resikonya bisa dibilang karena trauma, bisa karena merokok, tapi itu belum bisa juga dibuktikan. Laki-laki dan perempuan banyak, dan biasanya laki-laki itu lebih progresif, meningkatnya lebih besar daripada perempuan. Seperti ini, meningioma. Nah, ini yang menjadikan suatu frontal lobe syndrome. Jadi, namanya di frontal, perilakunya berbeda, berubah. Yang dari pendiam jadi bawel, ada yang dari bawel jadi diem, macam-macam. Ya. Nah, tujuannya kita di sini jangan sampai pasien ini sudah seperti ini, gitu. Ya. Kalau sudah besar ini, kita butuh effort yang cukup mahal untuk melakukan tindakan seperti ini. Oke, pre-op, di post-op. Memang bisa kita operasi, tapi kan tentunya ada beberapa sel otak yang mungkin sudah tidak bisa kita tolong lagi. Atau multiple myeloma, nah, masih kecil-kecil seperti ini, yang di atas tuh masih bisa, oke. Tapi jangan sampai, dan kebanyakan kita, meskipun saya di Jakarta, Dr. Selvi juga di Jakarta, kita sering dapatnya yang sudah besar lanjut, gitu. Padahal kan Jakarta gitu, dengan mudah sekali kita mendapatkan pertolongan atau tentang bedah saraf itu di mana-mana ada. Sedikit menyimpang tentang penyebab atau faktor resiko, itu kami teliti di Surabaya tuh pernah protoknya ini besar, langsung habis. Recording in progress. Glioma. Untuk glioma, itu tentunya berada dari sel otak itu sendiri. Nah, pada agak cepat ya, tinggal 4 menit lagi. Penanganannya, kita tidak bisa setelah operasi selesai begitu aja. Tentu ada penanganan lanjut dengan
radioterapi atau kemoterapi, tergantung grade WHO grade berapa nanti. Kemudian tentunya kita perlu juga rehabilitasi karena penting. Rehabilitasi setelah operasi. Glioma, ini kasusnya, ya sedikit waktunya, sorry. Ini tentang operasi glioma. Jadi kalau dulu mungkin operasi glioma kadang-kadang prinsipnya adalah take it out. Jadi hanya ngambil out, kemudian kita ketemu glioma, kita lanjut dengan kemoterapi dan radioterapi. Tapi sekarang prinsip kita adalah take it all out. Jadi sebisa mungkin all tumor diambil semua. Dan operasinya pun kita tetap hati-hati, kita dengan mapping, mungkin di PON juga kita lakukan. Tentunya sudah lengkap, di fasilitas yang terbatas juga kita tidak bisa melakukan. Awake surgery itu bukan hal yang cukup istimewa, karena di tempat siapapun bisa dilakukan, jadi kita lakukan stimulasi ketika tumornya itu berada di motorik, yang memang di eloquent area, atau di area yang memang perlu kita selamatkan, dipasang indikator supaya kita tidak lewatin, kemudian kita operasi, dan operasi itu persis hanya di area tersebut. GBM, glioblastoma multiforme, atau kalau kita bilang ya great brain malignancy, jadi paling ganas. Ini survival rate-nya sangat rendah, tapi kalau kita tertib, kita take it all tadi, kemudian kita obati kemo, radiasi, dan imunoterapi, hasilnya cukup lumayan bagus. Saya agak ngebut. Diagnosa dini itu harus benar-benar dilakukan ya. Jadi yang diagnostik itu muter-muter di situ. Oke, ini pre-op, ini post-op. Jadi harus benar-benar take it all out ya untuk teman-teman. Kalau enggak, dia si pertumbuhannya akan lebih cepat lagi. Ini misalnya di tempat eloquent area, kita pakai benar-benar hanya si tumornya aja yang diambil. Jadi tidak mengambil ke tempat yang lain. Nah, dengan kista, ini yang paling sering dilakukan dulu, mungkin zaman dahulu, hanya memasang omayasan atau apa di situ, ini tidak dilakukan lagi. Jadi harus all out, kemudian kita radiasi dan kemoterapi. Kemudian pituitary, ini salah satu yang kita harus hati-hati juga. Pasien datang dengan pandangan kurang, ada hemianopsia, pandangan lapang pandangnya berkurang, ini hati-hati, harus kita segera lakukan tindakan MRI untuk melihat lebih lanjut. Nanti untuk kita harus cek juga hormonal dan lain-lain ya, sebagai indikator kalau terjadi seperti itu. Pituitary, pre-post, oke. Nah, ada namanya apopeksin, nanti mungkin dari emergency dari dokter Arwin ya akan jelasin tentang emergency. Yang jelas harus dilakukan operasi yang secepat mungkin 24 jam. Metastase juga penting. Kita menganamnesis pasien ketika terjadi di kepala berlebihan, lanjut menerus makin besar, maka kita harus tanya riwayatnya dia. Apakah ada tumor? Nah, kalau ada tumor, kita lakukan segera MRI. Ini tadi schwannoma. Dia loss ya, pendengaran, cara terus-menerus makin lama, makin gelap, makin menggelap. Harus waspada. Ternyata ini. Nah, kendalanya, zaman COVID tentunya ya, kita mau persiapan operasi, udah mau operasi, pasiennya positif. Udah mau operasi, dokternya positif. Ini salah satu kendala. Tapi kalau emergency, kita lakukan emergency. Dokternya pun kita ganti dari mana. Kendalanya nanti pasien sudah datang dengan besar. Ya. Nah, itulah kenapa kita harus deteksi dini, karena lebih kecil akan lebih mudah dieksekusi total. Oke, dan mengurangi resiko, kemudian catatan, biaya pun akan, kemudian keluarga pun akan lebih. Kendala kedua, setelah operasi, itu kita masih ada yang harus kita lakukan. Itu biasanya keluarga agak sulit, apalagi kalau BPJS tidak menjamin ya. Oke, disitulah kita perlu melakukan. Nah, sering ini terjadi. Pasien datang dengan muntah-muntah, datang ke penyakit dalam, ternyata dia sebuah tumor. Terjadi gangguan visus, dokter mata, beli kacamata, ternyata bertambah tetap
datangnya ke mata, dan itu harus kita waspada. Saya sering dapat konsulan dari penyakit dalam, sering dapat konsulan dari dokter mata, karena ternyata mereka, si pasien ini yang arahnya berbeda. Nah, sebagai dokter keluarga, para teman sejawat dari PDUI mungkin bisa lebih mengarahkan lebih cepat ke kita, supaya kita bisa mendiagnostik dan melakukan tindakan lebih cepat. Oke. Ada yang kalanya kita harus CT scan karena untuk menyapih dulu apakah itu. Dan lucu juga, ada impotensi, langsung minum aja Viagra, selesai. Amenorrhea, minum pil KB. Hal itu yang harus kita lebih waspadai. Ya. Ini susah ya, ada kendala yang lebih, atau tim bedah harus memperkembangkan, ini dari tim bedah, kendalanya pengetahuan pasien. Ini edukasi, kita harus sama-sama kita lakukan edukasi pada pasien. Prognosis setiap pasien berbeda ya, karena tidak bisa kita menjanjikan sesuatu yang sama. Tujuannya adalah survival kualitas hidup. Itu penting. Ini iklan-iklan yang obat tumor otak tanpa operasi, ini sedikit yang saya kira agak menyesatkan. Kemudian kendalanya banyak sekali ya di tumor ini, karena influenza terlalu banyak. Jadi sebenarnya insiden meningkat terus, mau primer, mau metastase selalu ada. Karena makin teknologi makin banyak, ini makin terungkap ada tumor. Kualitas hidup juga utamakan ya, diagnosa dini dengan MRI terbaik, treatment choice, umumnya bedah, kecuali posisi tertentu. Nah, kita perlu fasilitas canggih juga, mikroskop, endo, mapping, kemudian kita perlu ada radioterapi, kadang-kadang kita perlu stereotaksik surgery, dan lain-lain. Dan COVID juga pasti. Baik, terima kasih Dr. Selvi. Mohon maaf agak terlambat, agak kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.